kau suka hati tepuk tangan, kalau kau suka hati bertakbirlah. Kurang kencet kalau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah SD Negeri 232 Palembang, yang kami hormati Ustadz Kemas Muhammad kami SOS, dan Bapak Ibu Guru beserta para hadirin sekalian. Pertama-tama marilah kita panjatkan syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya kita dapat berkumpul bersama di tempat yang penuh berkah ini dalam rangka memperingati Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Salawat serta salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para keluarga, sahabat, dan pengikutnya hingga akhir zaman. Hadirin yang dirahmati Allah, pada hari ini Jumat 12 September 2025 kita berkumpul bersama untuk memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW 1447 Hijriah. Adapun rangkaian acara yang akan saya bacakan pada hari ini, yang pertama pembukaan dengan membaca surat Al-Fatihah, yang kedua sambutan Kepala Sekolah SD Negeri 232 Palembang yang akan diwakilkan oleh Bapak Denny Atmaja MPD, yang ketiga tari kreasi Islam dari kelas 6 yang akan dibawakan oleh Alika dan kawan-kawan, keempat tausiah Maulid Nabi Muhammad SAW beserta doa yang akan disampaikan oleh Ustadz Kemas Muhammad Fahmi Zubair Esos, kelima puisi yang akan dibawakan oleh Aulia Izzatun Nisa, dan yang keenam acara terakhir tari Habibi Nurul Ain dari kelas 5 yang akan dibawakan oleh Jawa dan kawan-kawan. Baiklah, mari kita buka acara kita dengan membaca Ummul Quran Suratul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita lanjut ke acara kedua, yakni kata sambutan dari Kepala Sekolah SD Negeri 232 Palembang yang akan diwakilkan oleh Bapak Denny Atmaja MPD. Kepada Bapak Denny Atmaja MPD kami persilakan. Aduh, edit-editnya juga Ustaz. Aduh, sorry kalau jempol Pak kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Iya, pantun dulu Pak Denny nih, ya. Daun salam dimasuk ke dalam kuah burgo. Jangan cakep belaga, Pak Denny ulangi lagi, ya. Daun salam dimasuk ke di kuah burgo. Yang jawab salam Pak Denny doa ke masuk surga. Daun salam, batang salam ditanam di tepi pohon sawit. Yang jawab salam Pak Denny doa ke berduit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang kami muliakan Al Ustadz Kemas Muhammad Fahmi Zubair Esos, yang alhamdulillah anak-anak Anda sekalian hadir di tengah-tengah kita di SD Negeri 232 Palembang. Yang kami hormati Bapak Ibu Dewan Guru, staf pengajar SD Negeri 232 Palembang, kato-kato beban negara tidak dimasuk lagi Pak Jul. Ya. Kalau kemarin Ustadz Kemas Fahmi, yang kami hormati para beban negara. Sekarang tidak lagi, ya.
Dan tak lupa pula kepada ananda-ananda siswa-siswi SD Negeri 232 Palembang yang kami banggakan dan kami cintai. Bapak Ibu dan Al-Ustadz, mohon maaf, hari ini saya mewakili dari Bapak Isbani SAG SPD, caknya untuk tertempat kami kemarin tuh. Ya, sebenarnya Pak Denny yang diundang ke 126, Pak Denny cancel. Pas Pak Denny cancel 126, ternyata dia ngubungi Pak Isbani. Pak Isbani yang ke 126, Pak Denny yang di sini ngaki ke Pak Denny. Nah, kok pertama Pak ini Ustadz Kemas Fahmi awalnya di 126. Ya, tapi kalau keburu dia disanggup kita ya Ustadz ya. Ya, akhirnya Pak Ustadz Kemas Fahmi balik ke Pak Denny, akhirnya gantian Pak Denny sama Pak Isbani tukeran, ya. Pak Isbani ke 126, Pak Denny yang di sini. Ya, ananda-ananda sekalian, ya tidak banyak yang Pak Denny sampaikan. Mungkin yang pertama kami ucapkan ribuan terima kasih pada Ustadz yang alhamdulillah sudah memberikan waktu anak-anak sekalian. Ustadz Fahmi ini kalau kamu nengok di PAL TV di TPRI, apa materi kamu? Bisa teladan sama dakwah keliling. Oh iya, aduh Ustadz Fahmi. Nah, Ustadz Kemas Fahmi ini sering ngisi ceramah di sini. Tapi kalau budak-budak lah berubah, mungkin ya Ustadz lalamu. Ya kami ucapkan terima kasih pada Ustadz Kemas Fahmi, alhamdulillah berkenan hadir dan akan memberikan ilmu pengetahuan atau tausiah agama kepada siswa-siswi SD Negeri 232 Palembang. Mudah-mudahan, anak-anak sekalian, apa-apa yang disampaikan oleh Ustadz Kemas Fahmi ini bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Ya anak-anak sekalian. Ya, anak-anak sekalian. Kemudian mungkin mohon maaf Ustadz Kemas Fahmi, mungkin penyambutan kami ya kurang berkenan ya. Kami mohon maaf. Mudah-mudahan ya Ustadz Fahmi berkenan ya, agak grogi juga. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan ya. Lebih dan kurang kami mohon maaf, dan kepada Allah untuk lebih lengkapnya anda sekalian, ikan sepat, ikan gabus, makin cepat makin bagus. Saja saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Bapak Denny Atmaja MPD atas kata sambutannya. Mudah-mudahan Bapak selalu mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjut ke acara berikutnya. Kita akan menyaksikan tari kreasi Islam dari kelas 6 yang akan dibawakan oleh Alika dan kawan-kawan. Kepada Alika dan kawan-kawan kami persilahkan.
Bawah. Beri tepuk tangan untuk Alika dan kawan-kawan. Terima kasih untuk Alika dan kawan-kawan karena telah membawakan sebuah tarian yang dapat menghibur kita semua yang ada di sini. Beralih ke acara yang berikutnya, kita akan mendengarkan tausiah Maulid Nabi Muhammad yang akan disampaikan oleh Ustadz Kemas Muhammad Fahmi Zubair Esos. Dan di ujung ceramahnya dimohon kepada Ustadz Fahmi untuk memimpin doa sebagai penutup acara kita pada pagi hari ini. Kepada Ustadz Kemas Muhammad Fahmi Zubair Esos, kami persilakan. Hai. Oke, sebelum Ustadz menyampaikan tausiah, ada sebuah pantun. Pantunnya ini agak serem-serem sedikit. Ngajak makhluk gaib. Mau denger enggak? Mau denger aja atau mau denger banget? Mau denger banget? Oke deh. Dengerin. Kuntilanak gerandong pergi ke pasar, membeli tas. Balik ke rumah, kejedot palang pintu. Benjol deh. Ananda, anak-anak sekalian, Bapak Guru dan Bapak Ustadz, tolong dong jawab salam dari Pak Ustadz semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buah keranji, buah salam. Yang tadi tidak jawab salam berarti caknya belum mandi ya. Buah salam, buah mangga. Yang jawab salam Ustadz doa ke masuk surga. Masuk surganya pengen lambat apa pengen cepet? Angkat tangan yang pengen cepet. Iya, alhamdulillah. Bunda, ini anaknya pengen cepet masuk surga. Kalau pacar hari inilah nah masuk surga hari inilah dah. Apa syarat masuk surga? Beriman, beramal soleh, sabar, ngaji. Ya, yang terakhir mati dulu. Hello, Ananda, Pak Fahmi teringat dengan salah satu sabda Rasul. Rasulullah katakan, Absus salam bainakum. Apa artinya? Kalau ada yang ngobrol, Pak Fahmi minta yang ngobrol nanti gantikan Ustadz Fahmi ceramah. Ustadz kelihatan semua ya, kanan, kiri, belakang, depan. Ustadz lihat kalau ada yang ngobrol, gantikan Ustadz ceramah. Sepakat? Iya, atau tidak Ustadz berdirikan. Oh subhanallah. Ini kalau ada yang diam, tertib, insya Allah nanti dikasih ini. Atau yang bisa jawab. Nah, tadi Ustadz kasih soalnya susah-susah, biar Ustadz bawa dewek kaget ke rumah Masya Allah. Nanti sebentar. Hello. Kalian tahu nggak apa senjata pamungkas orang yang beriman? Yang tahu Ustadz kasih beng-beng. Apa senjata pamungkas orang beriman? Angkat tangan dulu, siapa yang bisa? Doa. Angkat lagi. Salah aku dewek, ngapa tak nunjuk? Hello. Ananda, ternyata di dalam salam itu ada 3 doa. Coba dengerin. Assalamualaikum. Siapa yang tahu artinya? Angkat tangan dulu. Angkat tangan dulu. Artinya Assalamualaikum artinya. Nah, gak ada yang tahu. Ustadz jawab dewek. Masuk kantong Ustadz. Nah, Assalamualaikum itu artinya
keselamatan atas kalian semua. Warahmatullahi apa? Tidak tahu juga. Masuk kantong Ustaz lagi. Wabarakatuh. Tidak tahu juga. Masuk kantong lagi. Iya, Ustaz kasih tahu. Tidak, oi. Masuk kantong kakek kasih sama kamu. Tangan, Warahmatullah, semoga Allah merahmati kita gara-gara. Wabarakatuh, semoga keberkahan menyertai kita gara-gara. Maka, dengerin, Ustaz mau kasih tahu kalian. Maka nanti kalau setiap kita masuk rumah, kita disuruh, diperintahkan, disunahkan. Pecahnya di sini nih, tidak kata yang tertib ya. Mana lawangnya? Ustaz tidak senengnya kalau ada anak, ada gurunya berbicara, dia ngomong sendiri, berarti tidak punya anak. No. Sini kamu maju ke depan. Sini berdiri sini. Yang kopi biru tuh, sini. Sini cepat sini. Cepat berdiri dulu. Maju sini. Yang topi biru. Sini kamu. Cepat, waktunya habis nanti. Ustaz sudah bilang, Ustaz tidak mau lihat ada yang di sini. Tak kau. Kau dengerin sama Ustaz. Kalau kau tak baca jawab, tak baca duduk selama-lamanya. Tegak sini. Oke. Siapa yang pengen tegak? Ustaz berdirikan di situ. Yang nggak dengar, perhatikan semuanya. Mana tertibnya? Tutup mulut. Was, Ustaz mata Ustaz ini jeli ya. Dari ujung ke ujung kejingoan galau-galau. Was, hati-hati. Anak-anak sekalian, makanya setiap kita masuk rumah, ketemu guru, ketemu bapak, ketemu siapa aja, asal dia sama seorang muslim, maka kita dianjurkan mengucapkan salamnya gimana yang lengkapnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menjawabnya hukumnya apa? Wajib. Nah, menjawab salam itu hukumnya Assalamualaikum, semoga keselamatan atasmu sekalian. Warahmatullah, semoga rahmat menyertaimu sekalian. Wabarakatuh, dan semoga keberkahan menyertaimu sekalian. Ulangi. Assalamualaikum artinya? Waalaikumsalam. Artinya? Dengar tak? Dengar. Kasihan deh lo, belum duduk. Hello. Oke Nanda. Tadi adalah fadilah mengucapkan salam. Hamdan wa syukurillah, salatan wa salaman ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Itu ustadznya di mana? Ustadz kau di mana, gurunya di mana? Yang ceramah di mana? Ngadepnya sini galau. Semuanya ngadepnya sini galau. Ustadz tak galak. Kaget balik tak dapat apa-apa kamu. Ustadz kepengen hari ini anak-anak sekalian dapat ya ilmu, dapat jazbah, semangat ibadah, mencintai Rasulullah. Itu yang Ustadz pengen ini. Ustadz tak galak. Kaget kalau kamu tidak sungguh-sungguh dengerin, nanti tidak dapat. Ya. Hello. Yang Ustadz muliakan para asatidz wal ustadzat, wabil khusus Bapak Kepala Sekolah yang diwakilkan oleh Sohib Ustadz Karim, Pak Denny Nina, teman seperjuangan Pak Fahmi. 2014 Pak Fahmi barengan belajar sama beliau. Kami di Semarang, PPG Pak ya. Alhamdulillah, Masya Allah. Pak Denny ini orangnya riang gembira selalu, ya. Samalah, tak beda tipis dengan Ustadz Fahmi, Masya Allah. Kemudian para dewan guru, para asatidz yang
kula muliakan, kemudian Ananda yang sama-sama kita ngarep ridho Allah Subhanahu wa taala. Ananda, Ustadz Fahmi ada sebuah lagu. Lagu oncak kita sebagai orang yang beriman. Mau dengar apa mau dengar? Oke, begini lagunya. Bersyukur atas segala apa yang telah kita dapatkan, karena semua begitu indah. Bersabarlah atas segala musibah yang menghampiri, karena semua tak akan lama. Semuanya sedih sementara, bahagia sementara, sakit sementara, sehat sementara, kaya sementara, miskin pun sementara, dunia sementara, akhirat selama-lamanya. Alhamdulillah. Nah, kita ini hidup di dunia. Dengerin. Kalau pengen tenang, pengen bahagia, kita harus selalu bersyukur atas karunia nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Tidak boleh kufur nikmat. Karena apa? Ketika seorang bersyukur dengan segala kenikmatan yang Allah berikan, maka apa yang telah ditetapkan diberikan oleh Allah akan terasa bahagia dan menyenangkan. Benar apa benar? Halo. Tapi kalau kita tidak bersyukur, Allah itu marah. Kok ada yang ngobrol sendiri ya? Kalau kita tidak bersyukur berarti azab Allah sangat dan bersyukur itu, kalau kata Luqman, adalah akan kembali kepada diri kita sendiri. Kenapa? Karena Allah akan berikan, tambahkan kenikmatan-kenikmatan, keberkahan-keberkahan kepada hidup kita. Alhamdulillah. Yang kedua, kita senantiasa selalu bersabar atas segala musibah, bala yang menghampiri kita. Karena sesungguhnya dunia ini adalah darul masalah, tempat musibah, tempat seorang akan diuji keimanannya. Itu dunia, bukan tempat bersendau gurau, tempat main aja. Oke, Ustaz tes dulu. Kita itu hidup di dunia harus apa? Ada dua tadi Ustaz bilang. Apa? Pertama, harus bersyukur. Yang kedua, bersabar. Masih nggak tertib? Masih nggak ngobrol sendiri? Nggak ya? Oke, Ustaz akan lihat kamu ya. Oke, duduk silakan. Siapa yang pengen daftar tegak, silakan ngobrol sendiri. Hello. Nanda sekalian, sesungguhnya masalah yang Allah berikan, Allah ingin lihat kesabaran kita. Sabar dak? Kalau ada orang yang diberi masalah, misalnya kawannya ngatoi dia, ngejek dia, ngocok dia, apakah kita harus balas? Apakah kita harus balas? Kawan ngejek entung lainnya, Pak kau, kalau igo dengan aku, tak tahu kau siapa aku, bagus tak kayak gini? La taghdab walakal jannah. Allah Rasulullah katakan, jangan marah, jangan emosi, walaupun lo mancing emosi dengan kita. Walakal jannah, maka kamu akan mendapatkan surga. Hello, hello, dengerin. Kalau ada orang ganggu kita, kalau ada kawan ngejekin kita, musik. Kalau ada 1, 2, 3.
Kalau ada teman yang ngejeki kamu, kalau ada teman yang mukulin kamu, kamu cukup bilang thank you, thank you, thank you, thank you, thank you. Biarlah Allah yang membalasnya, biarlah Allah yang beri hidayah. Allah, 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 Allah. Jadi ananda, kalau ada teman yang ngejek, kalau ada teman yang pukul kita, nggak usah dibalas. Dengerin. La yadkhulul jannah qati. Tidak akan masuk surga orang yang saling apa? Saling memutuskan silaturahmi. Sholat kamu bagus, ngaji kamu bagus, tapi kerjaannya suka buat orang kesel. Ibunya kesel, papanya kesel, temannya kesel, gurunya kesel. Berarti kamu tidak akan diterima amalnya, bahkan nanti bisa jadi orang bangkrut nanti di akhirat. Kenapa? Karena kita suka buat olah, kita buat emosi orang. Toh, kalau ada orang yang memperlakukan kita semacam itu, cukup bagi kita diam dan doakan agar Allah beri hidayah, petunjuk kepada teman atau orang yang ganggu kita. Bagaimana itu ya? Ya. Oke deh. Hello anak-anak sekalian. Kemudian sholawat tercurah pada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hello. Sebelum Ustadz memulai memberikan tausiah tentang maulid, kita akan dengarkan sebuah tembang lagu kisah tentang maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengerin, nanti Pak Pami akan tanya dari lagu ini. Siap? Oke. Siapa yang ngobrol tidak mendengarkan, Pak Pami berdirikan. Sama-sama ya, kita nyanyi tidak apa-apa, ngikutin. Dari Quraisy ternama
Yang tertib yang Ustadz tunjuk. Oke. Dari sebelah sini satu, dari sebelah sini satu, dari sebelah sini satu. Oke. Peristiwa apa yang terjadi ketika Rasulullah berumur 30 tahun? Silakan, kelompok sini. Peristiwa apa yang terjadi? Boleh dari sini pokoknya. Yang terjadi ketika Rasulullah berumur 30 tahun. Iya, jawabannya benar-benar salah. Pada umur 30 tahun. Pada umur 30. Menyatukan bangsa, apa yang disatukannya? Menyatukan satu bangsa. Dalam artian seluruhnya itu disatukannya. Apa yang membuat dia bisa menyatukan? Ngapain dia? Jawabannya benar ya, tapi belum tepat. Ustadz tambahi, Rasulullah mempersatukan bangsa Arab waktu itu karena terjadi banjir, nah ya, sehingga batu Hajar Aswad itu bergeser. Dengerin. Ketika bergeser, semua kabilah Arab itu berebutan untuk mengangkat. Maka mereka mufakat, kalau besok siapa dahulu yang datang, maka dialah yang berhak untuk mengangkat. Tapi Nabiullah Muhammad tidak mau ngangkat sendiri. Diambilnya kain, kemudian disatukannya, sama-sama setiap kaum mengangkatnya, sehingga hati mereka bersatu, tidak saling gontok-menggontok. Kenapa? Karena Rasulullah ingin umat daripada orang-orang Arab itu bersatu. Jadi umur 30 tahun Rasul menyatukan untuk mengangkat batu Hajar Aswad kembali ke tempatnya. Siapa namanya? Iya, Masya Allah, luar biasa. Tepuk tangan dulu. Selanjutnya, pertanyaan untuk yang di tengah. Siap? Siapa nama ubahnya, siapa nama umaknya, siapa nama kakeknya, siapa nama mamangnya? Ya, dia kamu dulu. Ubahnya siapa, umaknya siapa, kakeknya siapa, mamangnya siapa? Abdullah siapanya? Oh lala, nah. Ibunya Aminah siapanya? Maknya, oke, maknya. Siapa lagi? Abdul Muthalib kakeknya. Kakeknya, apa lagi? Abu Abu Thalib. pamannya. Oh lala, benar? Oke. Siapa nama Ustaz depan nih? Fahmi. Hah? Tahu ya? Iya. Agak tak tahu yang dia ceramah. Ustaz nanya kemana-mana. Siapa nama Ustaz? Ustaz Fahmi. Nama lengkap Ustaz? Kemas Muhammad Fahmi Zubair, Sarjana Sosial Islam BALN. Belum almarhum. Belum almarhum. Nama panjang Ustaz. Tadi nama lengkap. Nama lengkapnya sepanjang itu. Cak mana nama panjangnya? Siapa yang tahu nama panjang Ustaz? Ustaz Fahmi. Panjang 1 menit. Minyo. Nah, itu nama panjang Ustaz. Sampai terpening kalau Ustaz Mukhtar tadi. Halo. Oke. Dari lagu tadi Ustaz taruh hilang nunjuk nama kelompok sini kelompok aha. Ini kelompok ehe. Itu kelompok oho. Aha, ehe, oho. Nah, gitu ya. Nanti kalau Ustaz bilang kelompok aha, kelompok ehe, kelompok oho, gitu ya. Oke dah. Kelompok oho. Pertanyaannya adalah apa ya? Mikir dulu Ustaz. Pertanyaan yang paling mudah atau yang paling susah?
Yang kompak. Yang susah apa yang mudah? Oke, yang mudah. Siapa bapaknya bapak Nabi Muhammad, bapaknya lagi? Bapak Nabi Muhammad, bapaknya lagi. Yai Rasulullah. Bukan, bapaknya Abdul Muthalib siapa? Oi, lupa Ustaz. Itu susah. Tadi katanya mudah salah. Soalnya dia lalang. Pertanyaannya adalah Rasulullah menikah umur berapa? Istrinya umur berapa? Diangkat jadi Rasul umur berapa? Rasulullah, dengerin, ada 3 pertanyaan. Rasulullah nikah umur berapa? Istrinya umur berapa? Dan diangkat jadi Rasul umur berapa? Ada 3. Pikirkan dulu, kakek salah. Pikirkannya. Salah singkok, tidak tinjuk. Rasulullah menikah umur berapa? Istrinya umur berapa? Iya, baik. Dia jawab dewek. Istrinya umur berapa? Rasulullah diangkat jadi Rasul umur berapa? Ya. Kamu? Rasul nikah umur 25. Terus apa lagi? Istrinya? Bapak? 20. Lebih muda berarti. Bukan Ini mudah. Kawan. yang berani ke depan. Kawan sih. Yang berani ke depan. Sini cepat. Hitung sampai 3. Kalau enggak, balik ke Ustaz. Ayo cepat. Siapa yang berani ke depan? Cepat. 1, 2, 3. Adik, dah, masuk kantong. Enggak apa-apa ya, panas-panas ya? Atau mau geser? Panas pagi, Pak. Panas pagi enggak apa-apa ya? Iya. Lantaklah, kalau Iya. dulu kamu panas lagi. Iya. Jangan nyala ke Ustaz. Iya. Hello. Anak-anak sekalian, Ustaz terkenang. Siapa yang cinta sama Rasul? Tadi sudah turun tangannya. Tadi kita telah dengarkan lagu kisah Nabi. Peristiwa Maulid Nabi. Anak-anak sekalian, Nabi dalam firman Allah mengatakan, dengerin. Kul in kuntum tuhibbunallah. Kata Allah, wahai umat manusia, katakan, kalau kamu mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikutilah sunnahku, kata Rasulullah. Apa video yang kamu inginkan? Cak seguninya, segulah kamu dari Ustaz. Dengarin, kata Rasulullah, kata Allah, kalau kita mencintai Allah, harus mengikuti sunnah Nabi. Hello. Ustaz terkenang daripada salah satu apa yang Rasulullah perintahkan kepada kita semuanya selaku orang yang beriman. Ditanya, kau cek Ustaz dulu sini lah. Tegak kalau kakek ini malah ingamnya Ustaz ngomong. Apa kata Rasul? Ditanya oleh para sahabat, ayu amalin ahabba ilallah. Ya Rasul, amal apa yang menjadikan Allah itu bertambah cinta dengan kita? Katanya kan pengen dapat cinta Allah kan? Ya kan? Kata Allah, fattabi'uni, ikutin segala perintah Rasul. Rasulullah ditanya para sahabat, ya Rasul, amal apa yang menjadikan Allah itu bertambah cinta kepada kita? Yang pertama kata Rasulullah, as-salatu ala waqtiha. Sholatlah kamu tepat pada waktu. Yang kedua, kultu summa ayun. Kemudian apalagi ya Rasul? Yang kedua kata Rasul, birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Kemudian apa lagi? Kultu summa ayun. Kultu summa ayun itu kemudian apa lagi ya Rasulullah? Katakan. Kata Rasulullah, al jihadu fi sabilillah,
Apa nak? Jihad di jalan Allah. Hello. Coba dengarkan Ustaz. Yang pertama, kalau kita pengen Allah cinta, nah, Ustaz kasih tahu, apa sih maksud Allah menciptakan manusia? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dengerin. Sesungguhnya aku menciptakan jin, menciptakan manusia hanya satu, kata Allah, supaya manusia itu menghambakan dirinya kepada Allah. Nah, maksud Allah ciptakan kita, jangan kita tidak tahu. Maksud Allah menciptakan kita adalah untuk beribadah. Tujuan kita ibadah apa? Untuk meraih ridha Allah. Nah, ya, segala apapun yang kita lakukan di dunia ini tujuannya satu saja, ridha Allah. Kalau kita ngawi ke sesuatu, kira-kira gawian kita itu membuat Allah itu marah, jangan dikerjakan. Nak. Mencuri itu buat Allah marah atau buat Allah ridha? Marah, tidak boleh. Berkata kasar, marah ada Allah. Mengganggu orang lain, marah ada Allah. Nah, jadi intinya segala sesuatu yang kita kerjakan orientasinya adalah ridha Allah. Hello. Supaya Allah cinta sama kita. Amal yang utama, amal yang harus kita benahi, amal yang harus kita jongke adalah kata Rasulullah as-shalah. Salat. Apa amal yang pertama? Salat. Salat ini kata Rasul amal yang utama yang akan dihisab. Awwalu ma yuhasabul 'abdu yaumal qiyamah as-shalah. Kata Rasul, amal yang pertama akan dinilai dari seorang hamba itu adalah salatnya. Iza sholahat sholahat kullu amali. Kalau salatnya baik, salatnya benar, salatnya sesuai dengan sunnah, maka amal yang lain akan diterima. Wa iza fasadat fasadat kullu amali. Tapi kalau salatnya rusak, salatnya bolong-bolong, bahkan tidak salat, na'udzubillah min dzalik, maka akan rusaklah segala amal apa aja yang dia perbuat, tidak akan diterima oleh Allah. Nah, dengerin. Kalau kita sholatnya kadang bolong-bolong, kadang tidak sholat, kadang sholat, berarti alamat kita ini apa? Akan dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka sakor selama 70 tahun. Ustaz tanya, yang nggak sholat subuh pagi tadi angkat tangan, jujur. Masuk neraka kan lo berarti kamu. Pengen masuk surga, masuk neraka. Masuk surga mana? Nah, tidak sholat. Orang yang nggak sholat, satu sholat itu 70 tahun lamanya masuk neraka. Yang nggak sholat angkat tangan. Nah, 70 tahun kalau kamu masuk neraka. Sini, siapa yang nggak sholat? 70 tahun masuk neraka. Sini siapa udah sholat? Galo-galonya masuk neraka 70 tahun. Nah, tahan telah kamu panas-panas terik matahari. Ajar. Panasnya api neraka itu, maaf nak, sama dengan satu hari di akhirat sama dengan berapa? Sama berapa? 1000 tahun di dunia. Inilah orang nggak sholat. Ketika satu sholat kita tidak, maka tercatat nama kita di pintu neraka sakor, masuk ke dalamnya selama 70 tahun. Na'udzubillah min. Halo. Pak Pami mau tanya, kalian yang laki-laki khususnya, kalian kalau sholat enak di rumah atau enak di masjid? Kenapa harus di masjid? Pahalanya lebih besar. Perintah Rasul. Kalau pergi ke masjid enak sendiri, pergi atau diantar orang pakai keranggo. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Mana bele? Nak pergi dewe atau nak diangkat di keranggo?
Lemah sholat di depan imam atau sholat di belakang imam? Siapa nggak sholat di depan imam? Angkat tangan. Oh. Nggak ngerti. Sholat di depan imam ada nggak bohong sholat di depan imam? Kalau di depan imam berarti di sholat. Hah? Nggak disolatin? Hello. Mau nggak kalian kenapa orang malas sholat? Kenapa orang malas sholat? Oke, dengerin. Musik, naik musik. Oke, sama-sama kita nyanyi. Orang malas sholat. 1, 2, 3. Dengarkan musiknya. Sholat subuh kesiangan, sholat zuhur kerepotan, sholat asar di perjalanan, sholat maghrib kecapean, sholat isya ketiduran. Lagi. Sholat subuh kesiangan, sholat zuhur kerepotan, sholat asar di perjalanan, sholat maghrib kecapean, sholat isya ketiduran. Bulan tanda anak pemalas, kelak di akhirat mendapat balas. Aduh, kasihan delu, mari kita kerjakan sholat. Aduh, kasihan delu, mari kita kerjakan sholat. Mari kita kerjakan sholat. Mari kita kerjakan sholat. Itu wong yang males sholat tuh banyak alasan Igo. Kalau subuh katanya kesiangan, Ustaz. Tidak dapat pahala lagi kalau kita kesiangan sholatnya. Dengerin. Nah, kalau kita kesiangan subuh, tetap sholat nak. Dengerin. Dengerin. Tapi jangan bener-bener. Jangan tiap hari kamu kesiangan. Kali-kali baik. Jangan tiap hari siangan. Allah tuh kakek dipenyuk-penyuk kamu. Nah, budak ini. Ya. Tidak ada alasan kita tidak melakukan sholat. Bahkan sakit pun kita harus sholat. Jangan kakek gara-gara sakit demam, Ustaz aku sakit juga tidak sholat. Tidak boleh. Kalau kita sakit tidak baca tegak duduk. Kalau tidak baca tegak duduk. Kalau tidak baca duduk, bukan guling, baring. Kalau guling-guling, undang-undang pula itu. Kalau sudah terbaring, tidak baca juga Ustaz, sholat terbaring. Pakai kedipan. Dan baca juga berkedip. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Disolatin. Dan kata alasan kita tidak jadi tadi banyak ego alasan wong karena males. Males yang dilawan nak. Tidak boleh dipeloi. Ustaz akan ajari supaya kalian rajin belajar, rajin sholat, rajin ngaji, rajin baca Quran. Mau tak? Ada doanya. Mau gak? Coba ikut Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Ini doa ngilangin males. Supaya rajin pergi ke masjid. Supaya rajin belajar. Supaya rajin ibadah. Ya, ini doanya. Ya, amalkan. Allahumma Faqailah. Allahumma Faqailah. Allahumma Faqailah. Wa kejutkanlah. Wa gawikanlah. Wa begancanglah. Amalkan. Ya, apa nak? Doa ngilangin penyakit malas, penyungkan. Allahumma. Semuanya. Faqailah. Wa kejutkanlah. Wa gawikanlah. Wa begancanglah. Nah, diamalkan boleh. Insya Allah ampuh hilangkan penyakit malas. Nak pergi ke masjid. Sunyian nak tidur baik. Ustaz ajar tadi.
Allahumma pangsoilah. Hah, pangsoilah. Wah kejutlah, wah kejutkan. Wah gaweklah, wah begancangkan. Pergi ke masjid. Lama-lama jadi biasa. Lama-lama jadi biasa. Apa nak doa ngilangi penyakit? Males? Sama-sama satu lagi kah? Wa kelajo telah, wa gawe telah, wa begancang. Ya amalkan ya. Oke? Siapa yang pengen masuk surga? Sholatnya jangan sampai bolong, Bob. Sholatnya, Bob, di awal waktu. Azan dikomandangkan. Yang laki-laki pergi ke masjid. Kalau kita sholat semacam itu, berarti sholat kita sudah sesuai dengan sholatnya Rasulullah. Hello. Oke ya. Sekarang coba semuanya kita pahami. Ya Allah, aku berjanji, mulai hari ini, aku tidak akan meninggalkan sholat lagi. Aku akan semangat mengerjakan sholat 5 waktu. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Kalau aku tidak sholat lagi, ya Allah, beri hidayah sama aku supaya aku tidak masuk neraka. Hati-hati, kamu sudah berjanji bukan sama Ustaz, tapi berjanjinya sama Allah. Dengerin. Siapa mulai hari ini, zuhur nanti, asar dan seterusnya tidak melakukan sholat, berarti kamu siap masuk neraka sakor. Astagfirullahal. Hello. Yang kedua, amal apa yang membuat Allah itu tambah cinta kepada kita? Birrul walidain. Apa artinya birrul walidain? Berbakti kepada kedua orang tua. Berbakti apa nak? Orang tua. Tadi sudah saya bilang tadi apa? Iya, tidak boleh Oke, anak-anak sekalian. Berbakti kepada kedua orang tua itu menjadikan Allah ridho. Apa dalilnya? Ridho Allah fi ridhal walidain wa suqtullah fi suqtil walidain. Hello. Orang tua itu adalah bukti Allah cinta dan murka kepada seorang anak. Kalau orang tuanya ridho, berarti Allah ridho sama kita. Tapi kalau orang tuanya marah, berarti apa? Orang tuanya, Allahnya akan marah. Oke ya, Ustadz kasih kesempatan untuk anak-anak sini. Pindah aja nak, pindah ke sana. Atau yang sini pindah juga ke situ, nggak apa-apa. Kasihan Ustaz lihat kalian. Pindah ada apa-apa nak? Pindah tempat jemuran. Tempat jemuran. Iya, pindah ke sini nak. Yang sini jangan ya. Pindah ke sini aja nggak apa-apa. Kamu Tapi tetap tertib. Hitung sampai 3. 1, 2. Yang sini nggak usah, yang sini nggak usah. Yang sini nggak usah, yang sini aja, yang di sini. Yang sini, yang ini nggak usah lagi. Yang panas, cepat. Ustaz lihat sampai 10. 1, 2, 3, 4, 5. Ayo, nggak apa-apa. Ini sini nggak apa-apa. Sini nggak apa-apa. Sini. Lewat situ Pak. Nah, kalau nggak cukup, nah, yang dari sini. Yang sini. Lewat sini. Cepet lah. Duduk. Ngadepnya ke Bapak kami. Ke sana, Ada ke sana. Ayo. Nah, sana ada. Masuk sini, nggak apa-apa. Duduk sini, nggak apa-apa. Lanjut. Cepat. Duduk. Syaratnya diam. Ada ke sana. Ada Bapak. Ada Ustaz. Ustaz. Ali. Cepat. Itu udah kasih kosong, nggak apa-apa, duduk kan sana.
Duduk. Duduk. Oke. Ayo geser. Dapat. Sudah, tidak ada lagi Ibu. Ustadz mau. Nak, Ananda. Nah, udah cara dia ngomongin. Oke, dengerin Ustadz semuanya. Ustadz ke situ aja, biar kalian ngadepnya pas. Ananda, tutup mulut. Ini siapa yang ngobrol-ngobrol ini? Dengar tak? Tidak ada yang ngobrol. Sifat Jumat yang ngobrol. Amal yang kedua yang Allah akan menambah cintanya kepada kita. Apa itu nak? Ustadz ngomong gak usah ngobrol. Dengarin Ustadz. Sekali lagi. Yang ngobrol saya berdirikan di depan. Ada yang masih ngobrol? Dengarin. Anak-anak sekalian, birrul walidain itu adalah memuliakan, menghormati kedua orang tua. Halo, Ustaz mau tanya, siapa yang mengandung kita? Berapa lama ibu kita mengandung? Lama potennya mengandungnya itu? Kira-kira ibu itu lemah gak? Ada kandungan di dalam perutnya. Gak bisa tidur, jalannya tertatih-tatih. Kadang ibundanya menangis karena kesakitan kalian di dalam perut. Kalian tonjok-tonjok, kalian tendang-tendang perut ibu. Sakit ibu kalian. Itu ngomongnya apa ya sana ya? Dengerin. Ananda, ibu menangis setiap hari, tidur tidak bisa nyenyak, jalan tertatih-tatih. Dan kasihan kalian dengan ibu kalian. Dengerin. Ayah. Siapa itu ayah? Seorang bapak yang setiap hari mencari nafkah untuk agar kalian bisa makan, minum, bisa sekolah, bisa hiburan dan lain sebagainya. Ayah begitu sayang sama kita. Nah, Masya Allah, ibu sama ayah bergotong royong agar bisa menghidupi kalian, agar kalian bisa tumbuh besar, agar kalian bisa jadi orang yang sukses. Tapi ini balasan kita. Balasan kita dengan mama kita sering mencacinya, kita sering menghardiknya, kita sering bohongi mama, kita sering cubit mama, kita sering bentak-bentak mama, pintunya didobrak, sepatunya ditendang-tendang. Apakah itu balasan kalian sebagai seorang anak? Halo, Ananda, apakah ini alat yang baik? Siapa yang pernah bohong sama mama? Angkat tangan. Bohong? Ini tidak pernah bohong ya? Hebat kali. Pernah bohong semuanya? Siapa yang pernah marah-marah, bentak-bentak mama? Angkat tangan. Siapa yang pernah cubit mama? Dan kasihan kalian sama mama kalian, ya Allah. Tega kalian, ya Allah. Menyakiti mama kalian yang lahirin kalian, yang mengandung kalian. Astagfirullahaladzim. Nah, sayang gak sama mamanya? Cinta gak sama mamanya? Kalau kalian pernah buat dosa sama mamanya, minta maaf pulang ini. Ya, minta maaf. Jangan sampai gara-gara mamanya sakit hati, mamanya pegel hati, akhirnya kalian dapat murka Allah. Nauzubillah min. Jam berapa ya? Jadilah itu deh. Oke anak-anak sekalian, Pak Denny, musik ya, siap. Hello. Ini Pak, semuanya Ustaz harapkan menutup matanya. Kalau kalian jujur, Pak Bani mau lihat siapa yang tak jujur. Hello.
semuanya tutup mata. 1, 2, 3. Yang melek berarti kopengnya buka. Itu mato. Oke Pak. Kejem. Nanti Pak. Nanti Pak. Kami kasih tahu dulu. Tidak ada yang ngobrol. Tutup mata, konsentrasi. Pak Fahmi ingin melatih konsentrasi Anda. Tutup mata. Matonya ditutup. Nggak ngerti. Nah, hitungan ketiga. 1, 2, 3. Tutup mata. Tidak boleh ngobrol. Tidak boleh main-main. Dengarkan sumber suara Ustaz. Perhatikan. Masih ada yang ngomong? Yang ngomong Pak Fahmi berdirikan. Yang buka mata Pak Fahmi berdirikan. Wah, saya Pak Fahmi kejingok. Yang buka mata Pak Fahmi berdirikan. Langsung. Anak-anak sekalian, Pak Fahmi hanya ingin kalian konsentrasi. Gunakan pikiran Anda dan pendengaran Anda untuk mendengarkan sumber suara. Ikutin apa yang Pak Fahmi perintahkan. Telinganya mendengar, pikirannya mengikuti apa alur cerita Ustadz. Tidak ada yang main-main. Oke, perintah Ustadz yang pertama, silakan dengarkan suara motor, kendaraan motor yang ada di sekitar kita. Syaratnya kalau tidak tertib, tidak ngobrol, insya Allah akan mendengarkan suara motor yang ada di sekitar kita. Cari sumber motor, tidak ada yang bersuara. Pusatkan pendengaran kalian dengan suara motor yang ada di sekitar kita. Tidak ada yang buka mata. Oke, yang kedua, kami minta semuanya mendengarkan suara burung yang ada di sekitar kita. Cari sumber suara burung yang ada di sekitar kita. Oke, Anda sekalian, Pak Fahmi pengen semuanya fokus. Silakan pikiran Anda membayangkan wajah mamanya. Silakan semuanya bayangkan wajah mamanya. Semuanya bayangkan wajah mamanya. Bayangkan wajah mamanya sedang tersenyum dengan kita. Mama adalah wanita yang begitu luar biasa banyak berjasa dalam hidup kita. Semuanya fokus ke wajah mamanya. Anak-anak sekalian, wanita yang begitu luar biasa yang hadir dalam hidup kita. Sosok seorang mama, ibu, umi adalah manusia yang begitu luar biasa. Dia banyak sekali berjasa dalam hidup kita. Anak-anak sekalian, darinya kita terlahir ke dunia. 9 bulan lamanya ibu mengandung kita. Banyak peristiwa-peristiwa yang menyedihkan, menyakitkan yang dialami oleh seorang ibu yang sedang mengandung kita. Semalam suntuk ibu kita tidak bisa tidur karena kesakitan perutnya. Karena kalian tidak tidur dalam perut mamanya. Kalian tendang-tendang perut mama. Kalian pukul-pukul perut mama. Sehingga mama menangis semalam suntuk. Kesakitan. Siang hari mama tertati-tati berjalan. Mama berjalannya sangat pelan sekali. Mama begitu ketika berjalan perih di perutnya. Karena kalian juga tidak bisa diam dalam perut mama kita. Ananda, tidak cuma sampai di situ. Ketika seorang ibu hendak melahirkan anaknya, ibunda kita mengalami sakit yang begitu dahsyat, merintih, menjerit sambil berkata, "Abi, ayah,
berkata kepada dokter, "Dok, selamatkan anakku, Dok. Dok, lahirkan anakku, Dok. Walaupun aku harus mati, walaupun aku harus menderita, asalkan anakku bisa menatap dunia, asalkan anakku bisa melihat keindahan dunia. Demi Allah, Dok, selamatkan anakku. Biarlah Allah cabut nyawaku, Dok. Demi anakku terlahir ke dunia." Ananda, beri sakit di bunda kita, melahirkan kita. Ananda, tidak hanya di situ penderitaan seorang ibu. Setelah kita lahir apa? Ibu kita merawat kita dengan telaten, mendulangi makanan, menyeboi kalian ketika kalian beol, meniduri kalian, menderita. Pokoknya segala sesuatu ibu lakukan demi bahagiakan anaknya. Ananda, begitu besar jasa ibu kita, sampai kita masuk sekolah SD, diantarkannya, dimasakannya, kurang-kurang ibu adalah tempat curhat kita, tempat kita melupakan segala apa yang ada di benak kita. Ananda, namun seluruh pengorbanan ibu kita, seluruh apa yang dilakukan oleh ibu kita, itu tanda cinta kita tanda cinta ibu kepada anaknya. Tapi apa balasan kita? Balasan kita sekarang, mama kita marah-marahi, mama kita bentak, mama kita bohongi, bahkan ada mamanya dipukul, dicubit, dimarahi. Itu balasan kalian sebagai anak. Durhaka anak kita, durhaka kita kepada Allah, durhaka kita kepada orang tua kita, karena perlakuan anak kita yang sangat buruk. Ananda, ibu kita sampai menangis setiap harinya, menyesali, "Ya Allah, padahal aku tidak pernah mengajarkan keburukan kepadanya. Aku mengajarkan kebaikan, aku menanamkan akhlak yang baik. Tapi kenapa aku punya anak yang bantah, anak yang durhaka, anak yang tidak tahu sopan santun?" Apakah ini balasan? Apakah ini balasan dari anakku, ya Allah? Ananda, semuanya sekarang bayangkan di rumah Anda. Saat ini ada sosok wanita yang sedang terbujur kaku di atas kasur, di atas lantai. Ananda, hari ini kita sekolah, hari ini kita gembira, hari ini kita maulid Nabi. Tapi kalian tidak tahu apa yang terjadi di rumah kalian. Di rumah kalian saat ini ada seorang wanita yang sangat kalian kenal. Wanita itu tidak lagi bisa bicara. Wanita itu tidak bisa lagi ngomong, tidak bisa lagi bergerak, terbujur kaku. Ananda, hari ini ibu kita telah meninggalkan kita untuk selama-lamanya. Ibu kita pergi ke alam akhirat untuk selama-lamanya. Allah lebih mencintai mama kalian. Allah lebih mencintai mama kalian, karena kalian selama ini tidak pernah sayang sama mamanya. Ibu kita hari ini telah dipanggil oleh Allah untuk jadi selama-lamanya. Pulang nanti kita tidak akan bisa lagi berjumpa dengan mama. Kita hanya bisa melihat, meratap, dan kita akan ditinggalkan mama selama-lamanya. Ananda, semuanya bayangkan sekarang kita berada di depan jasad mama kita. Dengan rasa tidak percaya, dengan rasa penasaran, kita mendekati jasad mamanya. Kemudian kita bertanya kepada
ayah kita bilang, ini ibumu nak, ibu tadi sakit, tiba-tiba kemudian ibunda kalian meregang, kemudian ibu kalian menghembuskan napasnya yang terakhir nak. Ibu sudah tidak bersama kita lagi. Ibu telah dipanggil oleh Allah. Tidak, tidak, ya Allah, jangan panggil mamaku. Perlahan kalian dekati mama. Kalian buka kain yang menutupi wajah mama. Tampak wajah mama. Tertutup matanya, tertutup mulutnya. Tidak bisa bicara, tidak bisa melihat kita lagi. Ruhnya sudah pindah, dia telah dipanggil. Ya Allah, jangan panggil mamaku. Ya Allah, hidupkan dia. Ya Allah, aku ingin ibuku panjang umurnya. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Mama, bangun mama, mama bangun. Jangan tinggalkan aku mama. Aku belum siap. Aku belum siap ditinggalmu mama. Mama, aku janji, kalau engkau berikan umur yang panjang ya Allah, aku akan berbakti dengan mama. Aku akan jadi anak yang soleh. Aku akan mengerjakan sholat. Aku akan baca Quran. Aku akan tunjukkan prestasi. Aku akan jadi orang sukses ya Allah. Ananda, silakan semuanya sekarang berdoa di depan jasad mamanya. Silakan, anak yang soleh tidak hanya menangis, tapi anak yang soleh adalah dia selalu mendoakan mamanya kebaikan-kebaikan. Silakan anak-anak sekalian bayangkan di depan kalian jasad mamanya, berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, ampuni dosa mama ya Allah. Ya Allah, ampuni dosa mamaku ya Allah. Ya Allah, terima amalnya ya Allah. Sayangi mama ya Allah. Mama sangat sayang kepadaku ya Allah. Ya Allah, mudahkan jalannya menuju ridhamu ya Allah. Ya Allah, masukkan orang tuaku ke dalam surgamu ya Allah. Ya Allah, kalau boleh aku meminta, ya Allah, beri umur panjang kepada mamaku ya Allah. Beri kesehatan mamaku ya Allah. Ya Allah, berikan kesempatanku ya Allah untuk jadi anak yang soleh, untuk berbakti pada orang tuaku. Berikan ya Allah kesempatan itu ya Allah. Anak-anak sekalian, minta yang terbaik untuk mamanya. Mulai hari ini Ustaz Fahmi kepengen semuanya anak-anak di sini pulang ini minta maaf sama mamanya, minta maaf sama papanya. Ya, berjanji pada Allah, berjanji pada mamanya untuk jaga sholat. Bantu pekerjaan mamanya di rumah. Yang bisa cuci piring, bantu cuci piring. Yang bisa bantu mamanya menyapu, mengepel di rumah. Kalau sudah bisa, bantunya. Ya, itu tanda sayang kita kepada mama. Jangan bikin repot mama. Jangan nangis si adik di rumah. Jangan bikin kesel orang tua kita di rumah. Karena bisa jadi orang tua kalian kesel dan akhirnya dia sakit, dan akhirnya orang tua kita meninggal dunia. Anak-anak sekalian, kami harapkan muhasabah ini bisa menjadikan ibrah, semangat, motivasi kalian ibadah. Dan yang kedua, tunjukkan akhlak khususnya kepada orang tua. Silakan dibuka matanya. Hello, anak-anak sekalian, bagaimana perasaannya? Sedih ya? Ada yang gak sedih gak? Oke, angkat tangan siapa yang gak sedih, biasa aja. Gak ada? Ada yang gak sedih? Ada yang gak nangis? Ya, kenapa? Keras sakitnya? Atau tidak terkenang dengan namanya? Ya, susah aja kata saya. Anak-anak sekalian, Kami yakin semua kalian pasti cinta sama orang tuanya. Benar gak? Benar gak? Cinta ya? Sayang ya? Masya Allah. Anak-anak sekalian, mudah-mudahan harapan Pak Fahmi, kalian menjadi orang yang mencintai orang tuanya. Insya Allah.
Insya Allah. Jadilah itu kalau anak-anak sekalian, silakan buka matanya, melihat Pak Pami, ya. Insya Allah ini waktu yang sangat berharga. Pak Pami bisa berjumpa dengan kalian. Mati ke bebas. Mati ini, mati ke bebas. Anak-anak sekalian, Pak Pami mohon doa ya. Pak Pami ini kurang istirahat. Pak Pami sebenarnya demam lagi ini, batuk. Tapi kalau untuk bicara agama, Pak Pami selalu semangat. Untuk ngajak kebaikan, Pak Pami selalu semangat. Ya, besok Pak Pami mau ke Makarti. Malam ini tidak tahu Pak Pami kemana. Belum lihat jadwal. Jadi mohon doanya ya, doakan Pak Pami supaya Pak Pami diberikan oleh Allah kesehatan, dimudahkan, dilancarkan dalam perjalanan safar dakwah insyaallah. Halo, Ananda. Nanti silakan, ini masih banyak hadiahnya. Pak Pami nanti silakan gurunya saja yang memberi pertanyaan. Kita tutup dengan doa dulu ya. Oke. Mari sama-sama kita istighfar kepada Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoi kita semuanya. Amin. Hello. Tetap konsentrasi. Oke. Astaghfirullah. Semuanya. Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Semuanya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Semuanya. Astaghfirullah. Angkat tangannya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan wafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Tuhan kami, di hari ini kami memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, ya Tuhan kami, apa yang kami lakukan, mendengarkan tausiah, semoga ya Allah ini menambah giroh semangat kami untuk mencintai Rasulullah. Giroh semangat kami untuk menghidupkan sunnah-sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, dengan peringatan ini tanamkan kepada kami hakikat iman, kekuatan iman. Ya Allah, berikan kepada kami rasa lazah, rasa nikmat dalam menjalankan perintah-Mu. Berikan kepada kami kenikmatan dalam menegakkan sholat 5 waktu. Ya Allah, berikan kepada kami semangat selalu untuk mengamalkan agama. Berikan kepada kami kenikmatan dalam baca Quran, belajar Quran. Berikan kenikmatan kami dalam qiyamul lail kami, sholat hajat kami. Berikan kepada kami kenikmatan dalam berinfak dan bersedekah, dalam menghidupkan sunnah-sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga nanti kelak di padang mahsyar kami akan dikenal Rasul. Sehingga nanti kelak di padang mahsyar kami akan mendapatkan syafaat. Sehingga nanti di padang mahsyar kami dapat pertolongan dari Rasulullah. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampuni dosa kedua orang tua kami, ibunda kami yang melahirkan kami, mengandung kami, merayap kami, mengayomi kami. Ya Allah, bimbing mama kami ya Allah, berikan kesabaran, keikhlasan. Ibunda kami yang senantiasa senang, bahagia merawat kami, melayani kami ya Allah. Ya Allah, beri kemudahan ayahanda kami dalam mencari nafkah dan mendapatkan rezeki yang halal dan thayyibah untuk keluarganya ya Allah. Ya Allah, jadikan anak didik kami anak yang soleh dan soleha. Semoga dari sekolah SD negeri 23 ini banyak penghafal Quran. Semoga mereka menjadi anak yang soleh, menjadi ladang pahala bagi kedua orang tuanya. Amin. Ya Allah,
jadikan pula anak kandung kami anak yang soleh dan soleha. Ya Allah, berikan ya Allah kemudahan kehidupan dunia dan akhirat para guru, asatid dan asatizah yang mengajarkan ilmu kepada kami di sekolah ini ya Allah. Mudahkan, murahkan, berkahi rezeki mereka ya Allah. Ya Allah, entengkan jodoh bagi yang belum lagi punya jodohnya ya Allah. Murahkan rezeki kami ya Allah, para bapak-bapak dalam mencari nafkah ya Allah. Ya Allah, ijabah doa kami. Engkau yang maha mengijabah doa hamba-Mu. Kabulkan hajat kami. Engkau yang maha mengabulkan hajat hamba-Mu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Ananda sekalian, hello. Pak Fahmi pertama minta maaf. Mungkin cara Pak Fahmi itulah. Tadi ada yang Pak Fahmi berdirikan, Pak Fahmi minta maaf ya. Mungkin Pak Fahmi tadi ada marah-marah sedikit. Bukan maksud Pak Fahmi, bukan Pak Fahmi membenci, tidak. Pak Fahmi sayang sama kalian. Kalau ada guru itu marah dengan akhlak buruk kalian, tandanya guru itu sayang apa marah? Sayang. Mama kalian lihat kalian mengerjakan sesuatu yang dilarang, kemudian marah, tandanya ibu dan ayah itu marah apa tidak? Tandanya sah. Marah orang tua, marah guru itu sayang nak. Dia tidak mau ingin anaknya terjerumus, tidak mau anaknya lebih buruk lah lagi. Oke, yang di sana kenapa? Siapa yang nyuruh berdiri? Duduk. Nah, sebelum ditutup tidak boleh ada yang berdiri, itu adab. Kalau ada yang bicara tetap duduk sebelum acaranya selesai. Tidak ada yang bergerak dari tempat duduknya. Itu adabnya ya, tidak boleh. Oke, anak-anak sekalian, kalaupun toh ada kata kasar, Pak Fahmi ini adalah makhluk Allah dari bangsa yang kasar. Jadi ngomongnya wajar agak kasar. Kalau kalian yang ngomong makhluk halus gimana? Takut tidak Hello. Oke, niatnya untuk kita amalkan. Jangan cuma didengar baik, kemudian diabaikan. Balik ini minta maaf dengan orang tuanya. Oke? Mau? Siapa yang pulang nanti mau salib, sujudan, minta maaf sama ibunya? Yang tidak mau berarti tidak sayang sama ibunya. Awas ya. Pak Fahmi mau lihat. Nanti perlu dilaporkan sama wali kelasnya. Sudah lo minta maaf sama orang tuanya. Jangan sampai kakek jadi anak durhaka sepanjang hari. Ya? Oke? Sebelum Pak Fahmi tutup ada satu pantun. Oke? Oh iya. Ada satu informasi. Pak Fahmi sekarang ini ada pondok pesantren tahfizul Quran, Darul Ulum. Kalau kalian mau sekolah satu tempat Pak Fahmi, biayanya cuma 500.000 satu bulannya. Alhamdulillah 500.000 nggak ada lagi biaya lain. Ya 500.000 itulah, kecuali beli gerobak sama beli kasur. Nah, Pak Fahmi baru merintis sekolah itu 1 tahun. Anak-anak Pak Fahmi sudah hafal dari 5 juz sampai 24 juz. Umur kalian baru tamat SD. Itu pondok Pak Fahmi di Macan Lindungan. Jadi tafadhol, bagi siapa yang berminat, nanti silakan hubungi nomor HP Pak Fahmi. Atau nanti mau catat bilang 0821 ada di Pak Denny. Insyaallah ya. Tafadhol. Ya, jadi tafadhol. Di sana juga, tapi Pak Fahmi belum lagi ya menerima karena belum ada orang tua asuh. Di sana itu Pak Fahmi menerima juga anak yatim duafa. Tapi kami cari dulu orang tua asuhnya karena memang keteteran. Dulu awal kami tidak bayaran, gratis 100%. Tapi sekarang kayaknya Ustadz yang keteteran lagi dananya untuk gaji gurunya. Alhamdulillah, anak-anak sekalian yang kepengen jadi penghafal Quran, yang kepengen jadi hafiz Quran, tafadhol. Ya ada. Bukan rumah Quran, tapi pondok tahfiz. Pondok tahfiz Quran, bukan rumah Quran. Satu hari 24 sebut ke jam HP-nya bersama gurunya. Ini kan YouTube. Alhamdulillah Bunda, di sana ada hadroh juga. Di sana kita bimbing jadi qori juga. Di sana Ustadz bimbing juga bisa jadi ceramah. Insyaallah. Apa, Pak? Ya, tafadhol yang mau daftar. Ya, baik. Insyaallah. Oke, anak-anak sekalian, itu saja mungkin yang bisa Bapak kami sampaikan sedikit. Sebut nomor HP. Nomor HP Ustadz 0821 790 726 45. 0821 790 726 45. Insyaallah kalian masuk ke sana, mudah-mudahan akhlak, adab itu diajarkan sekali. Luar biasa, ikramnya dengan guru, ikramnya dengan orang tua kita ajari benar. Insyaallah anaknya penghafal, kemudian juga tampil
dan insya Allah ada ijazah SMP-nya. Kita usahakan itu, insya Allah kita bekerja sama di sekolah Fauzia. Pak kami ini Yayasan Fauzia juga. Dan Anda sekalian, hello. Itu saja mungkin yang bisa Pak Pami sampaikan. Ada satu pantun sebelum Pak Pami tutup. Mau? Bilang apa kalau Pak Pami pantun? Oke deh. Iwak sepat, iwak gabus. Iwak tempalo, iwak tenggiri. Anak bunda-bunda sekalian, Pak Pami cuma ngasih tahu itu nama-nama iwak. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Itu nama-nama iwak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih kepada Ustadz Kemas Muhammad Fahmi Eshak. Terima kasih kepada Ustadz Kemas Muhammad Fahmi Eshak karena telah menyampaikan sebuah ceramah yang begitu bermakna. Semoga kita semua mendapat hikmah dan menjadi pahala jariah bagi Ustadz Kemas Muhammad Fahmi Eshak. Amin. Amin ya rabbal alamin. Berlanjut ke acara yang berikutnya, kita akan mendengarkan puisi yang akan dibawakan oleh Aulia Izzatul Isa. Kepada Aulia kami persilakan. Engkau sosok apa yang hadir dalam hidup kami? Engkau sosok apa yang diturunkan untuk kami? Entah sosok apa yang Allah kirimkan untuk kami. Sosok yang amat sangat mulia, sosok yang begitu mulia, sampai kami sulit untuk mengungkapkannya. Ya Rasulullah, itulah dirimu. Kau menuntut kami di setiap jalan. Kau menganggap kami seperti kawan. Kau hilangkan rasa benci walau kepada lawan. Ya Rasulullah, harum akan perbuatanmu, indah akan akhlakmu, gagah akan sosokmu, seperti menyempurnakan bayangan sejati akan dirimu. Engkau yang selalu sabar akan diri kami. Engkau yang selalu sayang akan kenakalan kami. Engkau yang selalu tulus dalam membimbing kami. Ya Rasulullah, ku agungkan semua perjuanganmu. Ku salut akan kasih sayangmu. Ku percaya akan kuasamu. Kau telah perbaiki perilakuku, telah menyempurnakan akhlakku. Kau hilangkan semua kenakalanku. Terima kasih ya Rasulullah. Di setiap detik langkah hidupku, ajaranmu akan selalu beriman. Beri tepuk tangan untuk Aulia. Semoga setelah mendengar puisi yang dibawakan oleh Aulia, kita semakin rajin untuk bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, kita masuk ke acara yang terakhir, yakni kita akan menyaksikan Tari Habibi Nurul Ain dari kelas 5 yang akan dibawakan oleh Zahwa dan kawan-kawan. Kepada Zahwa dan kawan-kawan kami persilakan.
dan kawan-kawan tadi, maka berakhir pula acara kita pada pagi hari ini. Demikianlah rangkaian acara peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW pada kesempatan kali ini. Semoga dengan peringatan ini kita makin mencintai Rasulullah, meneladani akhlaknya, serta mengamalkan sunnah-sunnahnya dalam kehidupan sehari-hari. Akhir kata, saya selaku pembawa acara mohon maaf bila ada tutur kata yang kurang berkenan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, oke. Anak